Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam karate, os. Baik, kembali lagi bersama saya Simpai Supron di channel yang sama, channel Dojo Kungfu Karate Club. Jadi di video kali ini Simpai akan membahas terkait bagaimana memaksimalkan power saat melakukan gerakan entah itu kihon ataupun saat bermain kata. Jadi di video kali ini kita akan berbagi tips sederhana yang simple yang bisa diterapkan saat latihan di rumah, bisa latihan sendiri ataupun didampingi sama orang tua untuk adik-adik kita yang kecil. Nah, untuk yang sudah cukup mahir dalam latihan bisa untuk menjadi referensi saat latihan sendiri di rumah. Simak sampai selesai video ini agar apa yang Simpai sampaikan bisa menjadi referensi dan bermanfaat untuk prestasi ke depannya. Jangan lupa subscribe bagi yang baru bergabung, dan yang sudah subscribe, semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat untuk latihan. Langsung saja untuk di video kita kali ini, tips agar memaksimalkan power saat latihan. Oke, untuk yang pertama, tips pertama untuk memaksimalkan power perlu kita imbangi dengan latihan-latihan untuk pembentukan kekuatan power, seperti untuk misal melatih tenaga power pukulan. Jadi untuk sederhananya yang bisa kita lakukan yaitu rutin push up ya. Untuk push up sendiri nanti tergantung dari target yang mau dimaksimalkan, tergantung nanti adik-adik misalnya untuk usia dari 5 tahun sampai 9 tahun misalnya, bisa kita per sekali push up-nya itu bisa dicoba dengan 5 atau 10 kali. Kemudian untuk yang udah di atasnya bisa dicoba dengan 10 sampai 15 kali setiap kali melakukan push up. Jadi nanti ada jeda-jeda tertentu ya. Nah, jadi untuk latihannya, untuk push up-nya itu ada berapa banyak kalinya ya. Nah, misal 15 kali sekali turunnya, dijeda, istirahat sebentar, lakukan lagi. Dan yang kedua, untuk mengatur kemaksimalan power ya, yang pertama kembali lagi ke basic awal saat kita belajar melakukan pukulan, yaitu untuk tenaga itu kita mulai dari 0 ke 100 ya. Jadi jangan terbalik, jangan dari 100 ke 0 ya. Contoh misal ya, itu bisa dimulai dengan pelan ya, supaya dimantapkan. Contoh dari posisi di sini saat melepas ya, pam ya, pelan ya. Kita coba basicnya dulu. Setelah mulai ketemu iramanya, baru adik-adik coba untuk tambah tenaga ya, tambah tenaga 50% lah dulu ya. Nah, sampai hitungan 10 misalnya. Nah, sampai hitungan 10. Nah, setelah hitungan 10 dilakukan 2 atau 3 kali ya, 2-3 kali repetisi ya, 2-3 kali diulang dengan hitungan 10 sekali hitungannya ya. Nah, baru kemudian tambah dengan tenaga 100%. Nah, tenaga 100% di sini perlu dicatat bahwa untuk memaksimalkan tenaganya itu adalah dari 0 ke 100 ya. Jangan terbalik, jangan dari 100 dulu baru ke 0-nya ya. Karena dari sini tenaga sudah ditekan ya. Jadi dari sini harus rileks, baru begitu sampai target ya. Sampai target baru dikasih tenaga full 100%. Contoh ya, kalau misalnya dari 100 ke 0 seperti ini. Contohnya nanti ditahan dari sini. Nah, jadi di sininya yang kosong di ujung pukulannya ya.
Itu yang sering terjadi nantinya. Makanya setiap kali melakukan pukulan seperti hambar dia. Ya. Nah, jadi yang benar adalah dari proses 0 ke 100. Dari sini tenaganya rileks saja 0 ya menuju 100 ya. Rileks. Rileks. Kita coba hadap depan ya. Dari 0 ke 100. Rileks, baru di depan baru tenaga. Jadi ditahan di sana, oke? Nah, itu untuk tips yang kedua. Kemudian untuk tips yang ketiga, lakukan sesering mungkin dengan pengaturan nafas yang benar. Jadi antara nafas dengan gerakan itu harus seirama. Ya. Jadi saat melakukan pukulan, nafas pun ikut kita hembuskan. Ya, jadi posisi dari sini misal lepas. Ya, lepas. Nah, setelah demikian, ya, baru difokuskan, belajar untuk fokus pada satu titik, ya. Nah, dari posisi di sini seringkali diajarkan, misal targetnya full ulu hati, jangan kemana-mana. Misal pukulan pertama kiri, bam ke sini, ya. Pukulan kedua, dam agak tinggi misalnya. Nah, jadi coba di satu titik dan rasakan dengan tenaga yang sama, ya. Nah, jadi kalau sudah targetnya di tengah, dua-duanya harus ke tengah, ya. Relax, relax, relax. Nah, itu untuk yang keempat. Kemudian selanjutnya yang kelima, yaitu tentang hikite. Hikite ini di beberapa video Simpa yang sebelumnya sudah Simpa bahas, yaitu reaksi, ya, reaksi dari aksi kita. Nah, yaitu saat kita melepaskan pukulan, yaitu ada reaksi dari aksi pukulan ini, ya. Nah, ini yang sangat berperan. Jadi ketika saat melepaskan pukulan, fokusnya lebih ke hikite ini, ya. Jadi saat kita melepaskan pukulan, fokusnya pada yang reaksinya. Simpa sering ibaratkan dengan anak panah, ya. Ketika kita mau memanah atau ketapel, nah jadi untuk lesatan kerasnya nanti melesatnya anak panah itu tergantung nanti dari daya tarik saat mau melepas, ya. Jadi dia tarik dulu maksimal, dilepas. Nah, jadi nanti meluncurnya akan lebih cepat dan bertenaga. Ya, akan berbeda nanti kalau hanya mengandalkan aksinya saja. Misal ini yang mukul, nah, tenaganya full di sini saja, ya. Nah, tapi di sini lemah misalnya. Ini akan terlihat bertenaga tapi masih kurang, ya. Nah, ngandelin ini saja, tapi ininya masih lemas. Kadang dia ngambang. Nah, makanya ketika hikite ini harus tertarik full dan bertenaga. Ya. Silakan adik-adik coba, nanti terasakan sendiri gimana perbedaannya, ya. Jadi kita coba, misal dari sini, ketika posisi tangan yang satunya memukul, makanya yang ditarik ini harus ditarik lebih maksimal dengan tenaga maksimal dan langsung dikunci, langsung kunci, ya. Oke, kita coba. Jadi seperti itu, akan terasa sekali perbedaannya ketika tenaganya itu kita maksimalkan saat dihikitenya, reaksinya, tarikannya. Maka yang akan terlepas pun akan lebih maksimal rasanya. Bisa dicoba. Nah, setelah nanti dicoba, bagaimana perbedaannya?
Silakan disampaikan di kolom komentar agar teman-temannya yang lain juga paham. Ya, teman-teman yang lain bisa ada referensi, kita sama-sama saling sharing, saling membantu untuk bisa sama-sama berkembang, sehingga ketika kita sama-sama berkembang dengan kualitas, persaingan itu akan lebih sehat dan lebih bergengsi, ya. Jadi ketika kualitas diadu dengan kualitas, maka yang terbaik itu akan memberikan hasil yang paling dengan kualitas terbaiknya. Jadi menjadi motivasi juga ketika kita ada saingan yang dengan kemampuan kualitas yang bagus, maka kita pun akan terpicu untuk bisa berlatih lebih lagi, dan sehingga kualitas itu akan terus meningkat. Ya, jadi selamat mencoba di latihan di rumah, ya. Terus semangat dan jaga kondisi kesehatannya. Itu saja untuk di video kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap pantau terus video kami berikutnya. Yang belum subscribe bisa subscribe dulu agar tetap bisa mendapatkan notifikasi video-video kami berikutnya. Tetap semangat. Terima kasih. Salam karate. Os. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.